Suatu sore, Imam Syafi'i menerima kabar bahwa Abu Nawas jatuh sakit. Kabar ini membuat hatinya gelisah. Ia merasa perlu untuk menjengiknya bukan sebagai seorang ulama yang memberi nasihat, tetapi sebagai seorang sahabat yang peduli. Ia pergi ke rumah Abu Nawas yang sederhana, ditemani beberapa muridnya. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas terbaring lemah. Wajahnya yang biasanya penuh tawa, kini terlihat pucat dan lelah. Namun saat melihat Imam Syafi'i datang, senyum tipisnya tetap terukir. "Wahai Imam," katanya dengan suara lemah, "terima kasih telah datang. Mengapa Anda mau menjenguk hamba yang hina ini?" Imam Syafi'i di sampingnya menggenggam erat. "Wahai Abu Nawas, jangan bicara seperti itu. Aku datang karena Allah memerintahkanku untuk menjenguk saudaraku yang sedang sakit." Air mata Imam Syafi'i menetes. "Aku datang untuk meminta maaf atas semua prasangka burukku selama ini." Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, wahai Imam. Saya yang seharusnya berterima kasih atas doa-doa Anda. Saya tahu di balik kemarahan Anda ada doa yang tulus untuk saya. Doa itulah yang membuat saya tetap tegar." Percakapan ini begitu menyentuh hati Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Beberapa hari kemudian, kesehatan Abu Nawas semakin memburuk. Imam Syafi'i menjadi sering menjenguknya. Ia seringkali duduk di samping Abu Nawas, membacakan Al-Quran dan mendoakannya. Ia tidak lagi melihat Abu Nawas sebagai seorang pendosa, melainkan sebagai seorang wali Allah yang menyamar. Saat-saat terakhir Abu Nawas, ia memanggil Imam Syafi'i. "Wahai Imam, saya punya satu permintaan terakhir. Saya ingin Anda yang memandikan jenazah saya, dan juga yang mengimami sholat jenazah saya." Imam Syafi'i terkejut namun ia mengangguk. "Tentu, wahai saudaraku, itu adalah kehormatan bagiku." "Ada satu hal lagi," lanjut Abu Nawas. "Saya ingin Anda memakaikan saya kain kafan dari baju saya ini." Abu Nawas menunjuk sebuah baju lusuh yang tergantung di dekatnya. Imam Syafi'i terkejut melihat baju itu, karena baju itu terlihat sangat kotor. "Baju ini?" tanyanya ragu. "Iya, wahai Imam, tolong pakaikan saya baju ini sebagai kain kafan." Imam Syafi'i merasa aneh, namun ia menyanggupinya. Ia tidak ingin menolak permintaan terakhir dari seorang hamba, yang kini ia yakini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ia berjanji untuk memenuhi semua permintaan Abu Nawas, apapun alasannya. Akhirnya waktu itu pun tiba. Abu Nawas menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Imam Syafi'i dan beberapa orang terdekatnya. Wajahnya terlihat tenang dan damai. Imam Syafi'i merasa sangat kehilangan. Ia tak menyangka bahwa persahabatan yang baru terjalin itu harus berakhir secepat ini. Imam Syafi'i kemudian memenuhi janjinya. Ia memandikan jenazah Abu Nawas dengan tangannya sendiri. Namun saat ia akan mengkafani jenazahnya dengan baju lusuh yang diminta oleh Abu Nawas, ia melihat ada tulisan di baju itu. Ia penasaran dan membukanya. Di sana tertulis sebuah syair. Syair itu berbunyi, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tetapi aku tidak mampu berada di neraka. Maka ampunilah dosa-dosaku. Sungguh Engkaulah yang maha mengampuni dosa. Dosa-dosaku sangat besar, tetapi ampunanmu jauh lebih besar." Imam Syafi'i membaca syair itu dan air matanya mengalir deras. Ia mengerti baju lusuh itu adalah baju yang selalu dikenakan Abu Nawas saat ia memohon ampun kepada Allah di tengah malam. Ia ingin baju itu menjadi saksi bisu atas penyesalannya. Imam Syafi'i merasa sangat terharu dan malu. Ia telah menghakimi seorang wali Allah hanya dari penampilan luarnya saja. Kabar wafatnya Abu Nawas menyebar dengan cepat di Baghdad. Banyak orang yang terkejut, namun sebagian besar merasa biasa saja. Di kalangan ulama, beberapa di antaranya merasa ragu untuk mengimami sholat jenazahnya, karena mereka masih melihat Abu Nawas sebagai seorang pendosa. Namun Imam Syafi'i datang. Ia mengumpulkan orang-orang dan berkata dengan suara yang tegas dan penuh emosi, "Saudara-saudaraku, janganlah kalian menilai Abu Nawas dari apa yang tampak di luar. Dia adalah seorang hamba yang sangat mencintai Allah. Saya bersaksi bahwa ia adalah seorang yang tulus dalam bertaubat." Ia kemudian menceritakan kisah pertemuan terakhirnya dengan Abu Nawas, tentang permintaan anehnya, dan tentang syair yang tertulis di baju lusuhnya. Orang-orang yang mendengarnya terdiam. Sebagian mulai menangis, merasa bersalah atas prasangka mereka selama ini. Di tengah-tengah keheningan, Imam Syafi'i maju ke depan. Ia berdiri di hadapan jenazah Abu Nawas. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku akan menjadi imam sholat jenazah untuk saudaraku ini. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi makmum? Silahkan maju." Perlahan-lahan, satu persatu orang maju dan berdiri di belakangnya. Sholat jenazah dimulai. Imam Syafi'i memimpinnya dengan hati yang penuh duka dan rasa haru. Setiap takbir yang ia ucapkan terasa berat, seolah ia sedang menanggung beban penyesalan. Di rakaat kedua, saat ia membaca doa untuk jenazah, suaranya mulai bergetar. "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia." Doa Imam Syafi'i dengan suara lirih, "Luaskanlah kuburnya, sucikanlah dia dari segala kesalahan, dan masukkanlah dia ke dalam surgamu. Ya Allah, jangan kau azab dia karena dosa-dosanya, karena dia telah menyesali semuanya." Air mata Imam Syafi'i mengalir tanpa henti. Ia merasakan sebuah kedekatan yang luar biasa dengan Abu Nawas, seolah mereka telah saling mengenal selama puluhan tahun. Ia merasa bahwa Abu Nawas adalah guru baginya yang telah mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan tidak berprasangka buruk. Setelah sholat selesai, Imam Syafi'i berdiam diri sejenak di samping jenazah Abu Nawas. Ia menatap wajahnya yang damai, lalu membisikkan sesuatu. "Wahai saudaraku, terimalah doaku ini sebagai permintaan maafku. Semoga Allah menerimamu di sisinya."
kau telah mengajariku sebuah pelajaran yang tak pernah kulupakan. Setelah pemakaman, Imam Syafi'i merasa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi sama. Kisah Abu Nawas telah menjadi cermin baginya, mengingatkannya bahwa kebaikan sejati tidak selalu terlihat di permukaan. Ia mulai lagi berhati-hati dalam menilai orang dan lebih sering mengingatkan murid-muridnya tentang bahaya prasangka. Malam harinya setelah Isya, Imam Syafi'i bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Abu Nawas berada di sebuah taman yang indah. Abu Nawas mengenakan pakaian yang bersih dan wajahnya berseri-seri. Di sekelilingnya ada banyak bidadari yang melayaninya. Ia terlihat begitu bahagia. Abu Nawas menoleh ke arah Imam Syafi'i dan tersenyum. "Wahai Imam, terima kasih atas doamu. Allah telah mengampuni semua dosaku dan memasukkanku ke dalam surganya, berkat doa-doa tulusmu dan juga doaku yang tak pernah putus." Abu Nawas kemudian menghilang. Imam Syafi'i terbangun, hatinya penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Ia tahu bahwa mimpinya adalah sebuah isyarat dari Allah. Ia segera mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat sebagai bentuk terima kasih kepada Allah karena telah menunjukkan kepadanya kebenaran tentang Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjadi legenda. Di Baghdad, orang-orang mulai menceritakan tentang bagaimana seorang penyair jenaka yang dianggap pendosa ternyata memiliki hati yang suci. Mereka mulai menyebarkan kisah tentang syair di kain kafan Abu Nawas dan tentang bagaimana Imam Syafi'i, seorang ulama besar, membela kehormatannya. Imam Syafi'i sering hari duduk di makam Abu Nawas. Ia akan membaca Al-Quran dan berdoa. Di sana, ia tidak lagi merasa jengkel, melainkan merasakan kedamaian. Ia merasa telah mendapatkan seorang sahabat, seorang guru yang telah memberinya sebuah pelajaran penting dalam hidupnya. Suatu hari, seorang murid bertanya, "Wahai Imam, mengapa Anda sering ke makam Abu Nawas? Bukankah ia hanya seorang penyair?" Imam Syafi'i tersenyum. "Aku tidak sedang menjenguk seorang penyair. Aku sedang menjenguk seorang wali Allah yang telah mengajarkan kepadaku bahwa kerendahan hati adalah keindahan yang paling hakiki." Imam Syafi'i menatap makam Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus mendoakan Abu Nawas dan untuk terus mengingat pelajaran yang telah ia berikan. Ia kini mengerti bahwa terkadang orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang paling sering membuat kita salah sangka. Sekian dulu, sampai jumpa di kisah selanjutnya.